Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Hadana ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat pendengar online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbicara tentang jika Allah Subhanahu Wa Taala mencabut ilmu itu dari hambanya atau dari manusia. Hadis ini ditulis dalam kitab Muttafaqun Alaih yang sahih. Ada hadis yang sahih menurut Bukhari tapi tidak menurut Muslim. Ada hadis yang sahih menurut Muslim tapi tidak menurut Bukhari. Tapi ada hadis yang sahih menurut Al-Bukhari maupun sahih menurut Muslim, yaitu hadis Muttafaqun Alaih nomor hadis 100. Apa bunyi hadisnya? Innallaha la yaqbidul ilma antiza'an yantabi'uhu minal ibad. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabutan dari hambanya, atau dalam riwayat yang lain dengan mencabut pohonnya dengan akar-akarnya. Walakin yaqbidul ilma bi fadlil ulama. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mematikannya para ulama, au bimautil ulama, atau dengan mewafatkannya para ulama. Hatta idza lam yabqi alim hatta qadarna sarasul jihala fasu'ilu fa'afu bi ghairi ilmin fadallu wa adallu. Maka ketika semua ulama itu telah meninggal dunia, maka manusia menjadikan pemimpin mereka orang-orang bodoh. Kemudian mereka akan bertanya kepada mereka tentang ilmu. Maka orang-orang bodoh itu fa'afu bi ghairi ilmin, mereka akan berikan jawaban, keterangan, fatwa tanpa ilmu. Fadallu wa adallu, maka dia itu sesat dan menyesatkan. Rawahul Bukhari hadis 100. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu di dunia ini bukan dengan sekali cabutan, tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu itu dengan mewafatkannya para ulama. Dalam sarah hadis dijelaskan bahwasanya peristiwa ini akan terjadi 200 tahun sebelum terjadinya hari kiamat. Sekarang kita lihat banyak sekali ulama-ulama kita yang telah meninggal dunia, banyak sekali para alim ulama, para masyayikh kita yang telah meninggal dunia, banyak sekali. Kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya. Apakah ini termasuk tanda-tanda hari kiamat itu, di mana Allah mencabut ilmu agama itu dan dengan sekali cabutan dari hamba-hambanya dengan mewafatkannya para ulama? Jangan sampai kita nanti sampai ke tahap di mana kita bertanya kepada orang-orang bodoh yang tanpa ilmu dia menjawab. Maka itulah pentingnya kita mempelajari ilmu sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan begitu pentingnya menuntut ilmu. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi kaum muslimin laki-laki maupun perempuan. Bahkan Rasulullah memberikan hadiah bagi orang-orang yang ingin mencari ilmu itu sebagai jihad fisabilillah. Apa dalilnya? Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu bahwa fisabilillah, maka dia adalah jihad fisabilillah hatta yarji'a, sampai dia kembali ke rumahnya. Begitu pentingnya yang namanya menuntut ilmu. Maka banyak nanti orang-orang yang ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, tapi agama tidak ada ilmunya, sehingga mereka pun akan bertanya tentang agama kepada orang yang tidak mengetahui tentang agama, sehingga mereka akan berikan jawaban asal-asalan, fadallu wa adallu, maka itu sesat dan menyesatkan. Sehingga itulah pentingnya kita, apapun jurusan kita, apapun bidang kita, jangan sampai kita tinggalkan pelajaran agama. Kita pelajari agama itu, kita pelajari dasarnya Al-Quran dan Hadis, kita ikuti fatwa-fatwa para ulama, kita ikuti mazhabul empat mazhab yang kita kenal, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Jangan kita tinggalkan itu, karena nanti kita akan ditinggalkan oleh para ulama itu, sehingga kita akan sendiri. Kalaulah pada hari ini kita tak punya dasar ilmu agama, maka nanti kita akan ketinggalan zaman dan pun akan bertanya kepada orang-orang bodoh dan akan semakin bodoh karena jawaban mereka. Maka dari ini kita harus mulai belajar tentang agama dari dasarnya, sehingga kita punya dasar tentang agama.
Ad-dinun nasihat, karena agama itu adalah nasihat. Qulna liman, untuk siapa? Kata para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Kepada lillah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali rasulihi, kepada rasulnya. Kemudian wali kitabihi, kepada kitabnya. Kemudian kepada kaum muslimin, kaum muslimat, wali ammatihim, dan kepada semua umat. Maka pentinglah kita untuk belajar agama. Demikian siraman pagi dari saya, Indi Aldian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.